Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Alhamdulillah wa sekalian. Di malam hari ini kita bisa kembali berjumpa ya, dengan izin Allah. Lanjutkan rangkaian ngaji kitab di ahad yang keempat ya kita akan membahas melanjutkan kajian kitab Jami'ud Durus Arabiyah ya ilmu nahwu, dan di sesi 2 itu manhajul qasid. Kita PDF-nya sudah dikirim ya, di grup, bisa dilihat, atau kalau kitabnya bisa dilihat langsung. Ya, kalau di PDF itu di halaman 24 PDF-nya. Nah, Ivan punya, Ivan kitabnya? Kitabnya Ustaz. Ini. Oh iya. Ya, terakhir ini mesti membahas tentang irob ya. Terakhir irob mudob ilayah ilmu takhalim. Ya. Ini masih melanjutkan ya, terakhir sampai kata takalub ya, ilah ada takalub. Ya, saya sekarang fa'in kanal PDF 24. Ya, silakan Agus baca. Bukan yang atasnya. Fa'in kanal mudafu ilayah. فإن كان المضاف إلى ياء المتكلم منصورا فإن فإن Fa'inna alifahu فإن ألفه tabqa تبقى على ذلك فيعرب بحركة مقدرة على الألف مكان يعرب إلى qabla قبل اتصاله بياء المتكلم فتقول هذه الصلاة yang soleh ya ya satu asalnya atau tawakkatu karena asalnya ya. Ya udah, kalau mu'alif rahimahullah taala, fa'in kana al-mudhafu ila ya'il mutakalimi maksuran. Ya, maka jika yang diidofatkan kepada ya mutakalim yaitu maksur, ya maksur ya, si maksur ya yang al-fatah ya. Yang akhirannya alif ya, maksud itu isim yang berakhir alif. Sebelumnya fathah. Fa inna alifahu tabqa ala aliha. Ya, sesungguhnya alifnya tetap dalam keadaannya wa yurabu biharokatin muqaddaratin alal alif, dan diirobkan dengan harokat muqaddarah di atas alif. Ya, kama kana yu'rabu qabla tisolihi. Sebagaimana dia diirobkan sebelum bersambungnya ia biya ilmu takalimi dengan ya mutakalim. Fatakulu, maka kamu katakan ya hadhihi asoya. Ya, ini adalah tongkatku. Aso tongkat ya. Itu. Jadi kalau di sini contoh marfu ya, karena jadi khobar, hadhihinya mubtada, ismul isyarah ya, bil asri bimahali rofin mubtada. Ya, aso nah ini berarti khobarul mubtada marfu wa alamatu rafi'i apa? Dhamma muqaddar
Dhamma muqaddaro alal alif. Ya, terhalang karena itu mana min dzukuriha at-ta'addud. Ya, karena dia alif. Nah, lalu wa huwa mudhaf karena diidofatkan ya. Wa mudhaf ya ul mutakallim domir mutasil mabni ala bima dari mudhaf ilaih. Nah, cuma di sini ya mutakalimnya dia harus fathah. Ya, karena ya mutakalim itu bisa pun bisa fathah ya. Pilihan secara asal pilihan. Ya, tetapi kalau sebelumnya sukun ya atau alif, alif kan sukun ya, maka dia tidak boleh sukun karena nggak bisa dua sukun bertemu. Ya, sehingga ya-nya itu harus fathah. Maka dibaca aso ya, yang nggak bisa aso ini. Ya, tapi aso ya. Jadi ya-nya itu harus fathah gitu. Karena sebelumnya sukun. Kalau sebelumnya bukan sukun itu pilihan ya, boleh. Misalnya bisa baiti, bisa baitia. Ya kan, yang mutakallim itu kan begitu. Ya, kalau kecuali sambil dengan fiil harus ada nun, ni, soroni, tambah nun, nun wikoya. Ya, lalu contoh berikutnya ini contoh mansub. Wamsaktu asoya dan aku memegang tongkatku. Ya, nah berarti asoyanya jadi dia asonya mafudi mansub walaupun nasbi apa? Fathah muqaddaratun wal alif mana'a min dzuriha hatta adu wa huwa mudhaf ya ul mutakallim dhamir mutasil mabni ala fathi fi mahalli jari mudhaf ilaih. Wa tawakkatu ala asaya dan aku bersandar ke tongkatku. Nah, di sini ada ala ya huruf jar berarti di sini majrur yang majrur. Jadi asonya itu adalah majrurun bi ala wala matujarihi kasratun qadarun alif. Ya, mana min nuri ta'adzur wa huwa mudhaf wa ya'ul mutakallim dan bil mutasil mabni ala fathi fi mahalli jarrin. Ya, jadi begitu. Kemudian ya, berikutnya Kang Ipan mau baca? Kalau saya sudah. Wa in kana manquson tudghamu tudgimu maksudnya tudgimu. Gomu ya uhu fi ya ilmu takalimi. Wa yu'rabu fi halatin nasbi bi fathatin muqaddara bi fathatin fi halatin nasbi bi fathatin muqaddara ala ya'i yamna'u min zuhuriha sukunun sukunul sukun sukunul idghami fasad fataqulu hamidtu Hamidullah hamidullah mu'ti ya dia ya rizqa. disko ya. Nah, jika dia itu mankus ya, maksudnya yang mudofnya mankus, akhirannya ya, di maka ia didomkan pada yang mutakin karena kan dua ya bertemu tuh ya, ia akhiran isim mankus bertemu dengan ia mutakallim. Berarti dua ya kan. Wa yurabu fi halatin nasbi dirobkan dalam kondisi nasab dengan fathah muqaddaro ala ya fathah muqaddaro di atas ya-nya yamna'u min dhuhriha sukunul idgham ya, terhalang dari nampaknya sukunnya idgham
Kalau yang marfu dan majrur kan memang muqaddarah ya. Karena kan manqus itu marfunya dengan dhamma muqaddarah, majrurnya kasrah muqaddarah kan. Kalau fathah kan kalau mansub kan harusnya nampak zahiro. Misalnya ja'al qadi ya, marfu tandanya dhamma muqaddarah enggak nampak. Marartu bil qadi kasrah, kalau majrur ya kasrah muqaddarah. Tapi kalau mansub kan nampak ro'aitul qadiya. Itu kan mansub kan begitu. Di mansubnya fathahnya nampak qadiya. Nah, tetapi di sini yang mansubnya biasanya nampak, jadi tidak ya. Kenapa tidak nampak? Ya terhalang oleh nampaknya, menghalangi nah dari nampaknya sukun idgham. Ya, sukun idgham. Jadi si ya sebelumnya itu kan ketika diidghamkan ke ya mutakalim, ya nah ya sebelumnya itu sukun. Ya, maka dilepas jadi tasdid. Contoh mu'tiya. Mu'tiya ini ada dua ya digabung ya, jadi apa diidghamkan dengan tasdid mu'tiya. Mu'tiya itu ada dua ya di situ. Ya, apa tanda mansubnya? Tadi fatah muqaddarah ala ya alal ya ilu ya, ya yang mana min dzuriha sukunul idgham. Sukun karena diidghamkan gitu. Bukan karena sikol ya. Kalau yang marfu dan majrur kan memang sikol, tidak nampak. Kalau ini alasannya lain karena sukunul idgham ya. Sedangkan yang fathah mu'tiyanya itu ya yang kedua domir ya, domir mutakalim. Wa yurabu fi halatai rafi wal jadi bi dhammatin aw kasratin muqaddarataini ala ya'i. Ya. Dan diirobkan pada dua kondisi yaitu rofa dan jar dengan doma atau kasro yang muqaddarah di atas ya-nya. Menghalangi dari nampak keduanya sikolu awalan. Ya, pertama kalinya sikol. Nah, di sini berubah alasannya ya jadi sukun idgham juga sama. Wa sukunul idghami saniyan. Ya, dan disukunkannya karena itu ya kedua kalinya fathah Allahu mu'ti Allahu mu'ti apa berarti mu'tiya ya mu'tiya rizqo. Jadi tetap dia mu'tiya karena fathah ini harokat bagi yang mutakalim bukan bagi ya ankusnya, sehingga dia muqaddarah tetap ya, tapi terhalangnya oleh sukun ikum. Wasyakan tuh limu tiya arisko karena di sini ada domir ya, kecuali kalau nggak ada domir ya, kecuali kalau nggak ada domir. Wa yarabadul muhaqqiqina anal mani'a min duhuri dhammati wal kasrati alal manqusi al mudhaf apa al mudhafi ila al mutakallimi. Sebagian muhaqqiq ya ahli tahqiq memandang ya berpendapat bahwa yang menghalangi dari nampaknya doma dan kasroh ya atas manqus yang diidopatkan kepada yang mutakalim inama huwa sukunul idgham ya yaitu adalah sukun idgham ya sukunnya idgham kama huwal halu wa huwa mansub ya sebagaimana keadaannya pada saat mansub. Qala Sabbanu fi babil mudhafi ila ya'il mutakallimi inda qawli syari.
Asoban berkata, ya ini Asoban salah seorang ulama bahasa dalam bab mudhof yang didapatkan kepada yang mutakallim pada perkataan pensyarah ya ada romi. Faromi marfu'un ya bidoma muqaddaro. Romi marfu dengan doma muqaddaro ya romiya berarti ya. Alama qabla ya mutakalim di atas yang sebelumnya mutakalim mana min zuhuriha terhalang dari nampaknya istighalul mahalli ya sibuknya tempat tersebut maksudnya ya sebelumnya mutakalim itu bisukunil wajibi li ajlil idghami dengan sukun yang wajib karena idgham ya, karena idgham dia wajib sukun lal istisqali bukan karena berat kama huwal halu fi ghairi hadhihi halati sebagaimana keadaannya pada selain keadaan ini li urudi wujubi sukuni fi hadhil halati ya karena munculnya kewajiban sukun pada kondisi ini biaqwa minal istisqali dengan yang lebih kuat dari berat ya dari terasa berat bahwa idghamu yaitu adalah idgham. Ya, jadi maksudnya kenapa alasan tidak nampak tanda marfu dan majrur tadi pada mankus ya yang didofatkan ke mutakalim yang lebih kuatnya adalah karena sukun idgham tadi daripada isim sehingga lebih dikarenakan sukunul idghamnya gitu ya. Wa in kana musanna jika musanna tabqa alifu ala haliha. Alifnya tetap dalam keadaannya mislu adani kitabah. Tapi kalau dimanfaatkan nunnya hilang kan asalnya kan kitabani. Musana itu kan alif nun atau ya nun kan? Ya. Ketika dirofatkan nunnya hilang. Ya, lalu yang mutakalimnya fathah kitabah ya dua buku saya. Wa amma ya'uhu fatudghamu fi ya'il mutakalim. Adapun ya di pada ya mutakalim. Nah, kalau mansub ya atau majrur kan pakai ya nun. Nunnya hilang. Nah, lalu ya-nya berarti bertemu dengan ya lagi gitu. Ya mutakalim jadi dileburkan. Mislu alimtu waladayya wala ya waladayya saya alam tuh ya saya mengajarkan dua anak saya ini kan musanna nah, cuman dia ianya dilakukan ya tapi tetap ya tanda mansubnya apa tanda mansub waladayya Iya. iya ya karena kan musanna tanda mansubnya iya kalau marfu tadi alif ya majrur iya juga wa in kana jama mudzakarin saliman jika jama mudzakar salim tanqalibu wawuhu yaan maka wawunya ini agak-agak rumit ya agak sulit ketika didapatkan kepada yang mutakalim ya banyak perubahan nah, wawunya berubah menjadi iya dan digomkan pada yang mutakalim mislu contoh mual mualli Muallimah ya. muallimah ya muallimu ya
Asalnya kan mu'alimuna, para pengajar, ya, mu'alim. Jadi apa? Mu'alimu ya. Tapi di rumah nggak jadi mu'alimah ya. Di situ ada harokatnya nggak, Mas? Iya, yang dipakai. Mu'alimah ya, mu'alimu ya. Tidak, nggak ada. Kaipan? Kita pusing tidak. Nggak, yang mislu mu'alimu ya atau mu'alimah ya. Yuhibuna adabi. Ini nggak ada syakalnya kalau ini. Atas patah Kalau di situ apa, Kaipan? Ada sakalnya nggak? nggak ada. Di sini sana bahwa itu jatuhnya tanda jadi mesti Iya, masalahnya bukan itunya, mubtada ya betul, betul Rafa, cuma kan setelahnya ada iya, ya. Apakah dirubah nggak ya? Rofanya? Yuhibuna adab ini dijelaskan ya. Wa amma yahu fatudgom fi ya'il mutakallim itu. Adapun yaknya dirumkan pada ya mutakalim juga mislu akram tu mu'allimaya. Apa Artinya mu'allimiyah gitu ya, mu'allimiyah. artinya gimana? Ya ini jamak mutakalim. Para mu'alim mencintai adab. Bukan? Kayaknya sih mu'allimiyah ya. Mu'allimiyah dong. Mu'allimiyah, para pengajarku Para ya, pengajar. para pengajarku, para bapak guruku mencintai adab. Ya, aku menghormati para guru. Ini kan jama salim. Ketika didobelkan ke yang mutakalim, nunnya otomatis hilang ya. Nunnya hilang dan wow ya. Kalau yang ya tetap cuma didgomkan. ini munculnya sama memang terus ya Apa? menyama mu'alim. Bukan, ini jama mutakal salim. Wa yurabul musanna wa jamu mutakal salim mudhafani mutakalim bil huruf. Ya, sana dan dirobkan dirobatkan kepada yang mutakalim dengan huruf, itu udah jelas. Kan mesti rofa kan? Eh? Apa? Kan mesti rofa. Ya enggak, tergantung ini kalau bukan bisa masuk. Mu'alim. Kama kana yu'rabani qabla idhofa ilaiha. Ya, sebagaimana ya diirobkan sebelum diirofatkan kepadanya. Kama ra'aitu, sebagaimana yang kamu lihat. Ya, jadi apa namanya? Ini wow ya, coba diganti jadi karena untuk menyesuaikan dengannya mutakalim. Ada marfunya tetap wow ya, berarti wow yang Mengkolak yang dibuat diganti dengan ya ini supaya mahki. Irob mahki ya sekalian. Irob mahki itu apa dihikayatkan ya, hikayah iradul abdi alamat tasmuhu, yang kamu dengar. Jadi apa adanya menukil lafaz wahia imma hikayatu kalimatin atau hikayatu jumlatin. Nah, dia bisa berupa hikayat kata
atau hikayat jumlah ya wakilahuma keduanya di hikayat atau dinukil ya gitu ya. Dikutip ya dikutip sesuai lafadznya illa an yakun lahnan kecuali kalau berupa lahnan kata ta'ayanul hikayatu bil ma'na kita wajib menghikayatkan dengan makna ya kecuali kalau kalimatnya atau katanya itu ada kesalahan lah ya. Ada kesalahan maka bisa hikayat dengan ma'atan ini terkait dengan pemberian terhadap adanya lah ya. Wa hikayatul kalimah ka'an yuqala menghikayatkan kata jadi mengutip gitu ya seperti dikatakan katabtu ya'lamu saya menulis nah isi tulisannya itu ya'lamu ya jadi dia dikutip ya tulisan yang dia tulis itu apa adanya dia menulis kata ya'lamu ya nah ya'lamu ini dikutip apa adanya dimasukkan ke dalam kalimat katabtu ya'lamu saya menulis ya'lamu ya'lamu ini kan satu kata berarti kalimat katabtu hadil kalimata ya yaitu saya menulis kata ini yaitu kata ya'lamu ya'lamu fil asli ya'lamu di asalnya itu dia fi'il mudhari kan marfu litajarudi anil minan nasibi wal jazimi marfu karena kosong dari yang memasukkan dan memajumkan wa huwa huna mahkiyun dan dia di sini dihikayatkan dikutip ya fayakun maf'ulan bihi likatabtu dia menjadi maf'ul bi bagi katabtu wa yakunu irabu takdiriya dan irobnya menjadi takdiri qadarah mana min dzuriha harakatul hikayah ya terhalang dari nampaknya karena harokatul hikayah. Jadi gimana cara mengirobkan katabtu ya'lamu? Saya menulis ya'lamu, maksudnya menulis kata ya'lamu. Berarti kan ya'lamunya itu maf'ul bih. Dari saya menulis apa? Menulis ya'lamu. Ya, nah mengirobkan berarti maf'ul bih mansub, maf'ul kan mansub hukumnya. Wa alamatun nasbihi apa tanda mansubnya? Fatha muqaddarah. Ya kan? Fatha yang tersembunyi, tidak bisa nampak. Terhalang oleh apa? Mana min dzuriha harokatul hikayah. Ya, jadi mana min dzuriha harokatul hikayah. Terhalang dari nampaknya karena harokat hikayah. Jadi dia dikutip apa adanya. Ya lamu ya ya lamu gitu. Tidak berubah. Itu namanya hikayah. Nah, ini hikayah atau mengutip kata. Wa idza qulta kataba fi'lun madin. Jika kamu mengatakan kataba fi'il madi fa kataba huna mahkiyatun. Kataba di sini mahkiyah. Nah, ketika mengatakan kataba adalah fi'il madi. Berarti katabanya itu mubtada kan? Fi'il madi, fi'ilnya khobar. Ya kan? Nah, sedangkan kataba dia dikutip gitu. Kata yang dikutip mahki. Ya, ketika diirobkan berarti wahiyya mubtadaun marfuun bidommatin muqaddaroh. Marfu dengan dhamma muqaddaroh mana amin dhuhriha harokatul hikayah. Terhalang dari nampaknya harokat hikayah. Karena kataba apa adanya gitu dia filma di kataba. Ya, ketika dalam posisi menjadi mubtada ya tanda marfunya jadi muqaddar. Wa idza qila laka jika dikatakan kepadamu a'rib irobkan sa'idan kata Sa'id min qaulika dari perkataan raaitu sa'idan saya melihat Sa'id
Fatakul Sa'idan maf'ul bi. Ya, kamu katakan Sa'id maf'ul bi. Ya, yahkil lafdha wa ta'ti bi mansuban. Ya, dia menghikayatkan lafadznya, ya menukil, ya mengutip lafadznya, dan dia datang dalam keadaan mansub ma'anna sa'idan fi kalamika waqi'un mubtada'an. Padahal Sa'id itu dalam perkataanmu menjadi mubtada, wa khobaruhu qauluka maf'ulun bi, dan khobarnya adalah perkataan maf'ul bi. Jadi ketika mengatakan Sa'idan maf'ulun bi, ya, dia mengatakan Sa'idan itu karena mengutip dari kalimat yang tadi, yang apa adanya. Dalam kalimat itu roa itu Sa'idan. Sa'idannya dikutip. Ya, Sa'idan maf'ul bi. Sa'idan adalah maf'ul bi. Nah, Sa'idannya kenapa dia mansub? Padahal dia jadi mubtada kan posisinya. Ya, kenapa? Karena dikutip apa adanya dalam kalimat. Nah, sehingga Sa'idan itu dia mubtada. Cuman tanda mubtadanya apa? Apa tanda matunya apa? Dhamma muqaddar. Enggak nampak karena Sa'idan itu terhalang ya dari menampakkan tanda marfu dhamma oleh apa? Oleh harokat fathah, ya, sebagai harokat yang apa adanya gitu, dikutip dari kata yang asalnya gitu ya, dari kalimat yang lain. Begitu. Ila anau marfu'un bidhamma muqaddaro, ya hanya saja dia marfu dengan dhamma muqaddaro ala akhiri, di atas akhirnya. Mana amin dhuhriha harokatul hikayah, terhalang dari nampaknya karena harokat hikayah. Ai hikayatu kalafdzul waqi'a fil kalami kama huwa waqi'un, yaitu ya hikayah atau kutipanmu ya terhadap lafaz yang terdapat dalam perkataan ya sebagaimana adanya, ya sebagaimana adanya. Wa qad yuhka al-alam ba'da man istifhamiyah. Ya, terkadang dikaitkan, dikutip nama yang alam setelah man istifhamiyah. Idlam yusbak bi harfi atfin. Jika tidak didahului oleh huruf atop. Ka'an taqula, seperti kamu berkata ra'aitu Khalidan, aku melihat Khalid. Nah, itu Khalidan kan dia maf'ul bi ya, mansub. Nah, lalu kata Khalidannya dikutip oleh orang lain. Fayaqulul qailu, lalu ada yang berkata man Khalidan. Siapa Khalid? Nah, Khalidannya dia disebut mansub. Kenapa? Karena diambil dari perkataan temannya tadi yang maf'ul bi, tidak dirubah jadi marfu gitu. Padahal bisa aja kalau dirubah ya dirubah gitu ya. Man Khalidun kan gitu. Tapi ini mah dia dinukil ya apa adanya. Sehingga dia man Khalidan. Ya, kutipan kayak itu. Fa'in sabaqahu harfu atfin lam tajuz hikayatuhu. Ya, tapi di sini ketentuannya jika didahului oleh huruf atop tidak boleh menghikayatkan. Bal takulu, tapi kamu katakan waman holidun. Jadi kalau pakai atop wow berarti nggak boleh dihikayat, nggak boleh dikutip. Ya harus sesuai ya irobnya ini. Waman holidun. Di holidun dirubah. Nah, itu hikayat atau kutipan kata. Berikutnya kalimat jumlah ya, wa hikayatul jumlah ka'an taqula. Seperti kamu mengatakan qultu, aku katakan la ilaha illallah. Saya mengatakan la ilaha. Isi perkataannya kan la ilaha illallah. Dikutip apa adanya. Nah, tapi dalam kalimat ini dia berposisi sebagai apa? Saya mengatakan apa? La ilaha illallah. Berarti la ilaha illallah posisinya sebagai apa? Maf'ul bih. Ya kan? Cuman isi maf'ul bihnya itu jumlah.
Kan maf'ul bihi mansub, tanda mansubnya apa? Kata. Fata muqaddaro, gitu ya. Tersalang dari napaknya tadi sama manamil duriha harokatul hikayat. Sami itu hayya ala sholat. Saya mendengar hayya ala sholat. Ya, hayya ala sholatnya jadi apa? Maf'ul bihi. Mendengar hayya ala sholat. Cuman hayya ala sholatnya berupa jumlah yang diikuti. Gitu. Qara'tu qul huwallahu ahad. Saya membaca qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad ini maf'ul bihi. Banyak. Kata tuh, Jumlahnya bisa dengan bebas, bebas. Saya menulis istaqim kama umirta. Nah, ini kalimat jumlah ya. Fahadil jumalu mahkiyatun. Jumlah-jumlah ini mahkiyah dikutip. Wa mahalluha nasbu bil fi'li qablaha, dan kedudukannya nasab dengan fi'il sebelumnya. Fa'irabuha mahaliyun, dan irobnya mahali. Fi mahali ya, berarti bukan daro ya. Fi mahali bukan daro. Wa hukmul jumlah antakuna mabniya, dan hukum jumlahnya menjadi mabni. Fa in surita alaiha amilun kana mahlu rafa. Ya, jika dimasuki oleh amil, maka kedudukannya rafa atau nasab atau jar ala hasbil amil, sesuai dengan amilnya. Wa illa kanat lama lahu i'rab. Jika tidak, dia tidak ada kedudukan i'rab. Nanti pakai bimahali ya, ini i'rab mahali. Bimahali nasbin ini kalau maf'ul bihi. Ya, sampai situ dulu untuk jamil lulus ya, itu i'rab hikayah. Ini sebenarnya ringkasan dulu ya, tapi cukup panjang juga pembahasan. Ini sebenarnya ringkasan di awal ya, ini masih mukadimah. Tapi udah lumayan pembahasan.